warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Cynthia Kurnia Putri, Fiona Olivia Asril, dan Syadini Anjeli Yusal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai activity based costing. Yang pertama mengenai konsep biaya per unit. Secara konsep, biaya per unit adalah biaya total yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Namun, untuk bisa mengukur total biaya, kita harus mendefinisikan biaya produksi terlebih dahulu, karena biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang ingin dipenuhi, atau different cost for different purposes. Selanjutnya yaitu kalkulasi biaya produk tradisional. Kalkulasi biaya produk tradisional adalah penjumlahan biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan alokasi biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya bahan langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung disebut biaya utama. Pembebanan biaya utama ke produk tidak memiliki kesulitan karena dapat menggunakan penelusuran langsung atau penelusuran penggerak yang sangat akurat. Dalam sistem biaya tradisional, untuk membebankan biaya ke produk digunakan penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity drivers karena merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Selanjutnya yaitu contoh kalkulasi biaya produk tradisional. Di sini dapat kita lihat bahwa diketahui fas, kuantitas, biaya utama, jam mesin, perpindahan bahan, dan persiapannya. Jadi, untuk kalkulasi biaya per unit atau harga pokok produksi dengan pendekatan tradisional yaitu overhead dengan total 1 juta, tarif pabrik menyeluruh 16 per jam, perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama untuk fast Indian sama dengan 16 dikali 50.000 sama dengan 800.000. Yang kedua untuk fast kontemporer sama dengan 16 dikali 12.500 sama dengan 200.000. Jadi, biaya per unitnya yaitu biaya per unit untuk fast Indian sama dengan $800.000 ditambah $700.000 lalu dibagi dengan 200.000 sama dengan $7,5. Sedangkan biaya per unit untuk fast kontemporer yaitu $200.000 ditambah $150.000 lalu dibagi 50.000 sama dengan $7. Baiklah, perkenalkan nama saya Syadini Anjeli Yusal, BP 190107-2027, absen 22. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Baiklah, selanjutnya yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Yang pertama yaitu penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. Yang kedua, margin laba sulit dijelaskan. Yang ketiga, titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. Yang keempat, biaya fase, desain, dan distribusi masuk pada biaya periode. Selanjutnya, kalkulasi biaya produksi berdasarkan aktivitas activity based costing, yaitu pada umumnya digunakan untuk perusahaan yang memiliki beberapa jenis produk. Biaya produk modal aktivitas ini bertujuan untuk memenuhi keperluan intern perusahaan yaitu dalam pengambilan keputusan, misalnya untuk menetapkan harga penawaran. Baiklah, saya Fiona Olivia Asril akan menjelaskan materi activity based costing selanjutnya, yaitu contoh kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Contoh soalnya sama dengan soal yang di tradisional. Pertama, cara mencarinya, mencari pemeliharaan, penanganan bahan, persiapan. Setelah itu mencari perhitungan overhead dibebankan dan biaya per unit kedua produk. Dalam perhitungan overhead dibebankan mencari biaya fast Indian dan fast kontemporer, dan biaya per unit kedua produk mencari
nilai dari fast Indian dan fast kontemporer. Cara mencarinya bisa teman-teman lihat di PPT yang sudah kelompok kami sajikan. Selanjutnya yaitu pengklasifikasian aktivitas. Yang pertama, aktivitas tingkat unit. Aktivitas tingkat unit adalah aktivitas yang dilakukan setiap kali suatu unit diproduksi. Sebagai contoh, pemesinan dan perakitan adalah aktivitas yang dikerjakan tiap kali unit diproduksi. Biaya aktivitas tingkat unit bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua, aktivitas tingkat batch. Aktivitas tingkat batch adalah aktivitas yang dilakukan setiap satu batch produk diproduksi. Biaya aktivitas tingkat batch bervariasi dengan jumlah batch tetapi tetap terhadap jumlah unit pada setiap batch. Penyetelan pengawasan kecuali apabila setiap unit diperiksa. Jadwal produksi dan penanganan bahan adalah contoh-contoh aktivitas tingkat batch. Yang ketiga yaitu aktivitas tingkat produk. Aktivitas tingkat produk adalah aktivitas yang dilakukan bila diperlukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Aktivitas ini mengkonsumsi input yang mengembangkan produk atau memungkinkan produk diproduksi atau dijual. Aktivitas ini dan biayanya cenderung meningkatkan sejalan dengan peningkatan jenis produk yang berbeda. Perubahan teknik, pengembangan prosedur, pengujian produk, pemasaran produk, rekayasa teknik produk, dan pengiriman adalah contoh-contoh dari aktivitas tingkat produk. Yang keempat, aktivitas tingkat fasilitas. Aktivitas tingkat fasilitas adalah aktivitas yang menopang proses umum produksi suatu pabrik. Aktivitas tersebut memberi manfaat bagi organisasi pada beberapa tingkat, tetapi tidak memberikan manfaat untuk setiap produk secara spesifik. Contoh-contohnya meliputi manajemen pabrik, tata letak, mendukung program komunitas, keamanan, pajak kekayaan, dan penyusutan di pabrik. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you next time.